4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jaringan NURAN dan WIRLESS RT RW-NET. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Bapak Fahrizal karena keterlambatan kami untuk membuat sebuah presentasi. Mungkin sedikit terlambat karena ada kendala dari kerjaan. Semoga Bapak dapat memakluminya. Di sini kelompok 4 itu beranggotakan 6 orang dengan nama saya sendiri, Ajat Sudrajat. Yang kedua ada Arianto, yang ketiga ada Ilyas Adi Nugroho, yang keempat ada Muhammad Mansur, yang kelima Muhammad Ripandi, dan yang keenam ada Syafruddin Saiful Asmar. Nah, di repot agendanya saya bersama rekan-rekan saya membuat 5 konsep, di mana yang pertama ada penjelasan tentang RT RW-NET, yang kedua konsep jaringan, yang ketiga perancangan jaringan, yang keempat perangkat, dan yang kelima kesimpulan. Untuk RT RW-NET mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilyas Adi Nugroho. Sini saya akan menjelaskan apa itu RW-NET. RT RW-NET adalah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam ruang lingkup RT atau RW melalui media kabel atau wireless 2.4 GHz dan hotspot sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah. Tujuannya turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. Yang kedua, membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Yang ketiga, sharing informasi di lingkungan RT atau RW sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini ada konsep jaringan yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur. Di sini saya akan menjelaskan konsep jaringan. Membangun RT RW-NET adalah suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan dan blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain RT RW-NET adalah pemberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan dengan biaya yang murah. Hal ini karena semua biaya langganan akan dibangun bersama. Terima kasih. Di sini saya beri nama Telkom. Lalu masuk kita konfigurasi cool. Nah, cool internet, lalu ke modem. Selanjutnya ada router. Di router kita menyeting sebuah IP untuk di sini saya menggunakan IP routernya itu kelas C 192.168.100.1. Lalu kita masuk ke switch, dan di server kantor itu kita membuat IP untuk PC dan laptopnya itu secara DHCP. Karena apa kita menggunakan IP secara DHCP untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah konfigurasi. Karena kalau misalkan dengan menggunakan IP yang statis, mungkin itu cukup lama dan membutuhkan proses yang lama juga. Kalau DHCP, ketika ada yang mau laptop ataupun komputer, ada yang mau masuk ke sebuah server atau jaringan, kita tinggal menyolokkan kabel LAN card-nya doang, dan di situ sudah langsung terdeteksi IP-nya sendiri. Nah, lalu kita masuk ke access point, di mana access point itu untuk mengatur sebuah jaringan internet untuk memberikan sebuah IP wireless, di mana di situ saya menggunakan 2 access point, yaitu yang pertama untuk access point RT dan yang kedua itu untuk RW. Nah, sehingga ketika laptop itu dihidupkan, kita memilih sebuah
IP-nya secara DHCP. Setelah itu kita pilih ke wireless dan kita memilih untuk merefresh dan mengkoneksikan ke access point, di mana di access point tersebut itu telah tersetting antara RT atau RW. Ketika laptop akan mengkonfigurasi ke RT ataupun ke RW, tinggal diklik. Kita awalnya kita refresh dulu untuk memilih antara RT atau RWNet yang ada di access point. Nah, setelah itu, setelah di refresh ataupun kita pilih itu untuk dikoneksikan, nah di situ kita bakal dimintain untuk password. Nah, di situ kita klik password yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk keamanan jaringan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapudin Sepeng Asmar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan yang terdiri dari WP, Wired Equivalent Privacy, dan WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA PSK, WPA2, dan MAC Filter. WP sendiri di sini adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. WAV adalah standar internasional terbuka untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi nirkabel. MAC filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Dan WPA, dan di sini kita menggunakan WPA dan WEP. WPA adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. WPA 2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi aliansi. WPA 2 sertifikasi hanya menyatakan bahwa peralatan nirkabel yang kompatibel dengan standar IEEE 802.111. WPA 2 sertifikasi produk yang secara resmi menggantikan Wired Equivalent Privacy (WEP) dan fitur keamanan lain yang ASI standar IEEE 802.11. Terima kasih. Untuk perangkat jaringan akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, ya di sini saya Arianto akan melanjutkan presentasi tentang perangkat jaringannya atau jalur jaringannya. Di sini kita menyediakan sebuah modem yang terhubung ke router, lalu ke switch, lalu ke server. Yang di server telah tadi dijelaskan oleh teman saya, dari setting DHCP-nya dan lain-lain. Untuk laptop dan PC, lalu ada access point yang terhubung ke kabel, dan antenanya akan memancarkan sinyal untuk laptop dan PC, sehingga laptop dan PC itu bisa terkoneksi dengan internet. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulannya. RT/RW-Net ialah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam ruang lingkup RT/RW melalui media, kabel atau wireless 2.4 GHz dan hotspot sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah. Tujuannya untuk turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat, untuk membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet, untuk sharing informasi di lingkungan RT/RW sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Konsepnya untuk membangun
RT/RW-Net ialah suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data, informasi lainnya. Dari RT/RW ialah memberdayakan pemakaian internet, di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan dengan biaya yang murah. Hal ini karena semua biaya pembangunan infrastruktur, operasional, dan biaya langganan akan dibangun semuanya. Itulah sekilas tentang presentasi kami tentang RT/RW-Net, jaringan RT/RW-Net. Nah, sekali lagi saya bersama rekan saya Bapak meminta maaf kepada Bapak akan keterlambatan presentasi kami. Sekali lagi bukan maksud kami untuk tidak menghormati Bapak atau dan yang lainnya. Semoga Bapak lebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.